Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Kita panjatkan ya syukur kita ya atas karunia Allah, atas segala limpahan, selalu atas izin dan pertolongannya kita bisa merasakan nikmatnya iman Islam dan belajar juga ya, kita sharing-sharing ya. Dan salat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas perjuangan beliau ya kita senantiasa berusaha ya beritiba gitu ya untuk senantiasa meniru gitu. Bahkan kita mengambil perjuangan-perjuangan gitu juga dalam dalam dakwah ya, karena memang kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Jadi sebaik-baik kita ini sebaik-baik umat gitu ya katanya, yang senantiasa tuh interaksi dengan umatnya itu luar biasa gitu, dengan masyarakat itu, untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkarnya juga. Semoga senantiasa bisa kita istiqomahkan gitu ya. Ya, sebelumnya syukuran ya teman-teman ya. Mohon maaf juga tadi ada kendala teknis sih, masalah laptop ya. Saya ganti perangkat, ini ganti laptop. Ya, ini saya mau review sedikit sih sebenarnya teman-teman ya. Sebelumnya kita semoga yang kemarin juga masih diingat ya, atau berusaha untuk kita terapin ya. Jadi saya punya 3 materi kan sebenarnya: leadership, cahaya sebelum bicara, sama share your happiness. Jadi kalau bicara leadership itu teman-teman, itu bicara soal pengaruh sebenarnya. Intinya tuh pengaruh. Di mana leadership itu ada 3 kan ya. Ada 3 bagian gitu ya. Pertama tuh untuk diri sendiri, dua levelnya level organisasi atau masyarakat, dan yang ketiga tuh levelnya negara. Dan itu udah di Rasulullah tuh udah contohin semuanya gitu ya. Level diri sendiri tuh ya bisa nanti sampai levelnya ketika dia udah berkeluarga juga ya, dimana dia menjadikan dia punya salah satu value yang paling utama, yang paling penting untuk kita perhatiin ya. Ada namanya worldview ya, atau pandangan hidup atau jalan hidup ya, way of life gitu, yang kita jadikan sebagai hal pertama gitu untuk kita bisa dalam ini ya, dalam memberikan pengaruh gitu. Jadi kan kalau kita pernah belajar, teman-teman mungkin pernah belajar ya materinya yang disampaikan Mas Ansori. Jadi ada 3 jalan hidup ya kalau sekarang ya, bisa dibilang ya. Ada kapitalis, sosialis, dan Islam. Jadi kalau kita menjadikan Islam itu sebagai pandangan atau kacamata kita untuk menjalani kehidupan, maka dengan itu gitu kita memberikan pengaruh ke orang gitu ya. Kita cuma ada 2 kondisi, mempengaruhi atau dipengaruhi. Maka bagi saya dalam materi kemarin itu, seorang muslim itu lebih layak memberikan pengaruh ya gitu ya, dibanding dia dipengaruhi gitu. Terus yang kedua tentang cahaya sebelum berbicara. Jadi cahaya sebelum berbicara ini sebenarnya lanjutan daripada masalah leadership itu ya. Soal menyelesaikan diri sendiri gitu ya. Untuk kita tuh senantiasa punya punya cahaya gitu ya, punya cahaya kebajikan atau seorang yang bijak gitu ya. Juga dalam interaksinya. Jadi bagaimana seorang muslim seharusnya gitu dalam dalam berinteraksi dan dalam memberikan pengaruh gitu. Bahkan ya teman-teman ya, di level teman-teman nanti belajar tentang parenting, mungkin keluarga gitu, itu orang tua itu betul-betul harus menjaga gitu, apa istilahnya, pengaruhnya. Kalau tadi bahasa leadership ya, contoh-contoh yang dia kasih ke anaknya itu, karena itu anak tuh secara otomatis dia nggak sadar atau nggak sadar, biasanya kan memang kalau anak kecil mungkin masih belum nggak sadar ya, dia tuh lagi dipengaruhi sama orang tuanya. Dan begitu juga sebenarnya masyarakat di sekitar kita. Makanya kemarin slide-nya tuh di yang leadership ya, perbuatan Anda itu lebih mempengaruhi daripada perkataan Anda. Dan di cahaya sebelum berbicara, kita jangan fokus kepada apa materi kita gitu ya. Jangan fokus kepada pesan kita tuh tersampaikan atau enggaknya dulu. Tapi kita fokus dulu atas kita udah menghadirkan nggak sesuatu yang istilahnya kebijaksanaan ya, atau cahaya itu ya. Kalau cahayanya kan baik gitu ya, maka otomatis gitu orang tuh bakal istilahnya ada efeknya gitu ya, ketika dia menerima daripada materi atau pesan dakwah yang kita sampaikan. Kalau di surat Ibrahim kan
alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah ya. Jadi menyelesaikan dulu akarnya ya, why kita terus membangun diri kita ya untuk kedekatan-kedekatan dengan Allah dan komitmen kita ya atas penyampaian apa yang kita sampaikan gitu, nasihat, sering menasihati di antara teman-teman kita gitu. Jadi asluha sabitun wa faruha fis sama ya, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Jadi dia tuh selalu memberikan buahnya gitu ketika benar nih apa niat sama perjuangannya tuh sampai nanti apa manfaatnya tuh dirasakan sama semua orang ya gitu maksudnya. Terus yang ketiga tentang serial happiness. Nah di sini tempat main apa istilahnya dakwah kita ya atau materi kita ya. Bukan kalau tadi kita menyelesaikan komitmen pada diri kita dulu. Semuanya ya, daripada niat dan cara-caranya gitu ya. Dan kedekatan kita bangun juga ke Allahnya biar pesan kita tuh sampai gitu, tersampaikan gitu. Maka di serial happiness nih jadikan dakwah itu ya sebagai passion lah bisa dibilang ya. Jadikan sebagai passion untuk kita senantiasa dengan tanpa tanpa apa tanpa terpaksa gitu ya. Kalau bisa bilang passion itu ini gue loh istilahnya. Itu kita menjadikan dakwah seperti itu sih. Apalagi teman-teman yang udah gabung dalam komunitas atau lembaga dakwah gitu ya. Itu dibangun seperti itu biar kalau orang udah tahu loyalitasnya tuh kemana ya, dia nggak mungkin ada masalah-masalah atau ribut gitu ya di tim dan sebagainya karena dia menjadikan loyalitas tertinggi itu di dakwahnya misal, bukan kepada orang individu atau materi. Dan kayak gitu itu sedikit review lah untuk 3 materi itu ya. Jadi kalau sekarang saya kebetulan ya kayaknya tanggal 2 juga nanti itu kan bertepatan sama sharing-sharing kita lagi ya. Jadi saya ada disuruh buat, bukan disuruh buat ya, disuruh ngisi tentang habits ya, padahal padahal saya juga masih bermasalah sih sebenarnya sama habits ya, tapi ini teman-teman saya mau sharing-sharing aja cara terbaik gitu ya untuk kok gini ya, salah, ini udah tampil gak sih? Sudah Mas, sudah. Sudah ya, stop sharing itu salah cara nampilannya. Ini ya, kalau kemarin saya sempat punya pesan ya istilahnya kalau di materi awal ya leadership itu ya. Jadi ini saya ambil dari TAD ya. Kalau teman-teman pernah ngikutin mungkin ini kebetulan waktu itu saya tertarik gitu ya karena dapat tugas dari belajar bahasa Inggris waktu itu. Don't fake it until you make it, but fake it until you become it gitu. Jadi jangan kamu berpura-pura ya melakukan itu, berpura-pura berbuat seperti itu istilahnya untuk terlihat atau kamu mendapatkan hasil seperti itulah, misal dapat hasil pujian dan sebagainya mungkin, but fake it until you become it. Jadi kamu berpura-pura melakukan istilahnya mungkin kita sebagai muslim yang senantiasa mau meniru Rasulullah misal gitu. Jadi betul-betul karena kita mau beritiba atau betul-betul mau menjadi seperti itu ya, bukan malah membuat diri kita seakan-akan seperti itu. Tapi nah ini kalau dikaitin ya sama yang saya bakal sampaikan terkait habits nanti itu, jadi penting sekali become itu ya, menjadi itu daripada kita memiliki atau ini ya di prosesnya ya sih, atau dalam proses gitu ya. Tapi menjadi itu lebih baik gitu ya. Jadi kalau buku Atomic Habits ya, ini juga saya hanya dapat bagian ini aja sih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah baca ya, perubahan itu kayak bawang katanya, berlapis-lapis kan katanya. Dan ini ada 3 dicontohin ada bagian awal ya, dimana yang pertama tuh paling dalam itu identitas gitu ya, terus ada proses yang kedua, yang ketiga tuh hasil. Jadi ada 2 orang misal kita contohin ya, yang A itu
dia prosesnya yang B ya, kita misalnya yang B dulu ya, yang B itu prosesnya dari 3 ke 1 misal. Dia pengen hasilnya dulu nih, contoh dia pengen apa istilahnya, berhenti merokok gitu istilahnya, dia pengen berhenti merokok. Jadi ketika dia udah pasang nih hasilnya saya kayaknya setahun ini berhenti merokok gitu misal, dia ketika ditawar-tawarin pasti nanti ke depan ya dalam prosesnya tuh dia bakal sedikit-sedikit istilahnya untuk ini ya, untuk kadang terpengaruh gitu maksudnya, ketika dia udah menempatkan hasilnya gitu yang lebih utama gitu. Jadi dari hasilnya dulu dia tarik, baru dia ngebangun gitu cara-caranya dalam dalam bentuk habits gitu. Sedangkan orang yang pertama ya, yang A ya, dia dari 1 ke 3 gitu, dari proses merubah identitasnya dulu. Jadi dia bilang saya bukan perokok gitu ya. Jadi ketika temannya tuh nawarin rokok, maka dia tuh ya udah betul-betul kuat gitu ya, dia punya identitas atau idealisnya gitu ya, saya bukan perokok gitu. Jadi ketika ini orang yang mau habitsnya berhenti merokok ya teman-teman ya, jadi paling penting itu sebenarnya tadi kan seperti yang saya bilang ya, to be, menjadi gitu, yang merubah identitas kita dulu, baru itu akan menjadikan kita tuh lebih kuat gitu ya, menjadikan bahkan idealisme kita tuh nggak ketarik ke realitas ya, tapi realitas tuh yang kita tarik ke idealisme gitu. Kalau kalau orang yang merubah to be-nya ya, merubah dia menjadi apa gitu. Begitu juga dalam dalam proses hijrah atau perjuangan kita ya dalam dakwah gitu ya. Kita nih mau menunjukkan diri kita nih sebagai muslim yang bagaimana gitu maksudnya. Apakah yang banyak sekali istilahnya hasil yang udah dia apa dari 3 ke 1 atau 1 ke 3 gitu yang mau kita lakuin gitu. Sedangkan proses itu malah lebih ini ya, lebih lebih lumayan menarik daripada uh, to have tadi ya. Have itu kan result ya. Sedangkan proses ini kan to do ya bisa dibilang ya. Sedangkan result itu kan to have, yang artinya kita mau memiliki dulu sampai akhirnya kita berusaha untuk itu ya istilahnya. Prosesnya dari 3 ke 1 kita tarik, atau malah 1 ke 3 itu yang harus kita perhatiin. Bahkan kalau bisa dibilang itu identitas itu yang merubah why lah ya, yang sering dibahas di teman-teman insyaallah. Jadi pentingnya why-nya kita nih, kita mau menetapkan hasilnya dulu, atau kita mau berproses, atau bahkan kita lebih awal itu merubah daripada identitas kita ya. Jadi kalau Atomic Habit ini kan tulisan orang ini ya, orang kafir ya jelas teman-teman ya, dan nggak masalah sebenarnya kalau bisa dibilang kita tuh belajar dari ini ya, kalau masalah soal-soal apa sains gitu, yang belajar daripada orang-orang kafir nggak masalah. Tapi kalau kita ulik ya istilahnya kembali ya, ini mirip sebenarnya sama yang Allah juga udah jelasin dalam Al-Quran sebenarnya di surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan untuk kaum sehingga mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri kan. Ma bi anfusihim itu kayak pikiran kita dan sebagainya gitu ya, sesuatu yang betul-betul berada dalam dalam ini, dalam diri kita gitu, bukan malah merubah nasib ya, tapi merubah identitas kita dulu ya, idealisme kita, loyalitas kita kemana kayak gitu, itu yang dirubah dulu tuh. Kalau ini ya, kalau kita mau kaitin bahkan ya banyak sih sebenarnya ilmu-ilmu yang sekarang mungkin baru populer itu ya, sebenarnya udah lama diambil dari, bahkan ya dari Rasulullah sendiri sumber ilmu gitu. Maka kita belajar dari manapun itu ya teman-teman, itu pastikan gitu ya, kita kalau menurut saya insya Allah ya, kita nasihat untuk diri saya dulu ya, usi nafsi bitaqallah. Jadi pastikan ya, yang paling pertama kita lihat tuh ada nggak di yang diajarin sama Rasulullah ya, di Al-Quran dan As-Sunnah. Baru kita ambil deh yang bagian-bagian lainnya daripada orang-orang yang mungkin insya Allah apa, yang cuman nilainya tuh nilai sains ya, bukan nilai akidah gitu. Ada namanya hadar sama madaniyah. Jadi kita ngambil bagian yang madaniyahnya, yang bagian daripada alat-alatnya itu untuk kita pelajari, termasuk Atomic Habits nih.
Kayak gitu sih terkait ini ya, terkait habits ya. Jadi pentingnya kita merubah identitas kita dulu daripada kita prosesnya dari 3 ke 1, tapi lebih baik daripada identitasnya dulu dirubah nih, yang buat kita nanti semakin hari itu istilahnya, oh saya punya cita-cita tuh betul-betul menjadi muslim yang memberikan pengaruh luar biasa gitu ya, menjadi ulama dan sebagainya gitu. Akhirnya proses yang kita jalani dalam kehidupan tuh ya selalu ini istilahnya, sebab akibatnya tuh tersampaikan gitu ya, dan kita selalu punya komitmen atas itu. Bahkan kalau ketinggalan misal sholat berjamaah itu ada rasa rasa menyesalnya gitu, dan besok kita perbaiki dan sebagainya, karena kita udah merubah daripada identitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana dari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Di sini kita lanjut full diskusi Mas ya. ya? Tuh. Boleh terkait habits atau yang lain-lain. Gitu. Terkait organisasi juga nggak masalah. Ya. Heri Fauzi, Falah, Rahma, Kansa. Yuk. Gimana guys? Falah, Fauzi, Rahma, sama Kansa. Ini Mas, mungkin aku mau tanya. Tadi kan kalau dibilang kalau dalam pembentukan habits itu kan kita merubah diri kita dulu kan. Itu. Nah, baru nanti setiap apa yang udah kita targetkan itu kan proses itu kan mengikuti daripada tujuan yang kita mau capai. Nah, mungkin bisa share atau share tipis-tipis lah ya untuk bisa istiqomah ya mungkin ya, atau kayak terbiasa atau ya itu tadi ya istiqomah dalam proses itu Mas. Kadang-kadang dalam proses itu kan pasti ada banyak lika-liku gitu ya, untuk mau menjadi lebih baik ataupun merubah identitas kita. Nah itu gimana Mas? Apa tipsnya atau mungkin apa ya kayak hal-hal yang lain kayak gitu? Ya, bentar ya. Jadi kalau tips-tipsnya ya teman-teman ya, itu sebenarnya insya Allah bakal saya susun slide-nya ya. Itu karena Mas Ansor itu ada minta saya apa ngisi tanggal 2 nanti di BT juga. Oh, Nanti insya Allah kita bakal bahas di situ juga, tapi saya kasih tahu sedikit lah mungkin ya. Jadi paling penting ya sebenarnya kita perlu belajar juga istilahnya. Kita tadi ya pertama kan merubah identitas dulu ya. Why-nya itulah bisa dibilang, kalau bisa dibilang identitas itu. Kita ini mau jadi apa kan? Mau jadi apa? Mau seperti apa gitu. Kita punya motivasinya itu ya dari identitas tadi, kita mau merubah diri.
Terus nanti ada how to-nya nanti bagaimana gitu ya. Ketika kita udah tahu tadi apa itu habits dan sebagainya, misal habits ternyata apa hasil ya anak daripada repetition sama sama ini ya sama praktek gitu ya. Jadi pentingnya praktek dulu karena ada kemauan dulu lah bisa dibilang. Jadi how to-nya ya kemauan yang kita bangun gitu ya. Terus adanya ilmu gitu yang kita pelajari dan yang paling penting ya memang adanya jamaah itu yang ini ya betul-betul paling kuat lah di situ ya ketika ada jamaah dan ada program gitu. Jadi kalau kita mau itu istilahnya istiqomah gitu ya. Ya dengan adanya jamaah itu. Karena itu yang betul-betul menguatkan. Kadang kalau ketika kita sendiri itu ya mungkin awal-awal tuh apalagi ya orang-orang baru mau dakwah dan sebagainya itu ya pasti semangatnya itu berapi-api tuh ketika dia dakwah semua dia mau serang gitu misalnya. Jadi tapi ketika dia udah banyak belajar tadi terkait ilmunya, apalagi terkait dia udah tahu pentingnya adanya jamaah gitu ya, dia bakal istilahnya ini dia bakal kuat gitu ya ketika menjalani kenyataannya nanti. Oh ternyata realitasnya tuh kayak gini ya, istilahnya nggak bisa apa istilahnya susah gitu, maksudnya dirubah sendiri itu. Kalau dia cuman sendiri pasti ya kadang idealismenya tuh yang dia lariin ke realitas gitu. Sedangkan kalau kita belajar sama dalam berjamaah itu ya kita menarik realitas itu ke dalam idealisme itu biar kita senantiasa itu ya terjaga gitu, saling menasihati kita tuh ada balance-nya lah dalam berjamaah. Itu sih kalau bisa dibilang ya how to-nya itu. Intinya ada kemauan, kita belajar, terus pentingnya kita di jamaah. Kalau Oke, oke. Yang lain ada pertanyaan? Kira-kira diketik aja nggak apa-apa kalau misal nggak mau open suara. Hmm. Hmm. Berarti kalau jamaah gitu berarti kayak lingkungan gitu mas ya? ya Hmm. jamaah tuh lingkungan tuh ekosistemnya juga Hmm. bisa. Hmm. Tapi ya mungkin yang lebih ini lagi ya. Kalau misalnya tergantung sih sebenarnya posisinya antum nih mau mau istiqomah dalam hal apa gitu ya. Hmm. Ya kalau misal dalam dakwah ya berarti jamaah dakwahnya misal. Atau ya memang sebenarnya kan masyarakat itu kan hampir sama sebenarnya pengertiannya sama sama ini ya sama kita dalam berorganisasi ya. Jadi Hmm. adanya bukan cuman kumpulan individu ya, tapi betul-betul kumpulan individu yang punya perasaan, pemikiran sama aturan yang sama. Jadi Hmm. punya visi gitu dalam dalam bermasyarakat itu. Jadi kalau memang masyarakatnya tidak kondusif ya betul cari jamaah yang istilahnya memperjuangkan itu, memperjuangkan dakwah itu misalnya kayak gitu. Hmm. Oke, oke, paham, Pak. Pesan sorry terakhir ada yang ngisi ya yang di status antum tuh. Hmm. Kemarin mas, Itu ngisi tentang apa dia? the way of Islam, ya terkait apa syariat Itu sumber. umum untuk kajian umum. Enggak sih, anak-anak organisasi aja sementara. Oh bukan lanjutan Ki kan, kalau Ki itu udah selesai kan ya? belum selesai ya, itu kan masih sesi hijrah mas. Oh masuk sesi sejarah baru. Mm-mm. Iya iya iya. Kirain udah ya. Mas, aku mau tanya, ini kan eh, eh,
pendidikan itu kan sekarang semakin mahal ya. Yang panas-panas ini. Nah, mungkin menurut antum kalau secara pandangan Islam, oh ini Rama dulu aja tanya Mas. Mau nanya Kak, kalau kita menyesuaikan diri kita mengikuti lingkungan sekitar untuk bisa diterima lingkungan tersebut, gimana menurut Kakak? Misal di Amerika kita tahu kehidupannya sangat bebas, teman kita dari sana semua, dan satu posisi mungkin masih belum dapat lingkungan yang islami. Nah, mungkin gimana caranya juga biar kita tetap bisa bersosialisasi tapi gak terbawa budaya mereka. Ya, sebenarnya pentingnya belajar ya teman-teman ya. Nanti ya semoga diistiqomahkan juga ya ikut itu rangkaian sesi kelas eksekutif Yung Ngaji itu ya yang dibawa sama Mas Adin ke BINUS itu ya. Itu juga nanti banyak belajar di situ lah intinya. Jadi pentingnya memang tadi ya, kalau yang kemarin materi kita pertama itu kan leadership ya. Kalau bisa kan sebenarnya yang saya bilang kan setiap orang itu kan berpotensi sebagai sebagai pemimpin ya. Bahkan sunatullah itu pemimpin setiap orang ya. Apalagi seorang muslim gitu. Bahkan kalau Rasulullah tuh bilang bukan Rasulullah ya, tapi ada seorang syekh gitu yang ditanya di salah satu televisi stasiun televisi ya, bagaimana pendidikan Rasulullah. Dia bilang pendidikan Rasulullah itu menciptakan pemimpin ya, bukan pengikut. Jadi kalau kita kaitin antara leadership tadi yang saya bilang pengaruh, maka sebenarnya ya seorang muslim itu ya dia lebih layak gitu dalam memimpin atau memberikan pengaruh gitu. Jangan sampai kita yang terpengaruhi. Makanya apalagi dalam kondisi lingkungan yang nggak kondusif kayak gitu ya, di Amerika yang liberal gitu ya, teman-teman, itu kita penting sekali sih adanya jamaah gitu ya. Setelah kita memang tadi ya, belajar ilmunya, kita tahu identitas kita sebagai muslim, bukan kita yang malah ikut-ikutin ke sana. Nanti ada namanya pembahasan tentang hadaroh sama madaniyah gitu ya. Jadi hadaroh tuh sesuatu yang sesuatu nilai ya, yang punya nilai-nilai akidah gitu ya, atau pemikiran. Madaniyah itu sesuatu alat yang ndak ada kaitannya sama pemikiran tadi ya, sama pemikiran atau akidah. Contohnya misal Madaniyah itu ini ya, Madaniyah itu kayak handphone gini misal, handphone atau pelajaran-pelajaran yang lain lah, istilahnya pelajaran-pelajaran yang lain itu nggak masalah dipakai sama orang muslim ya, karena ini nilainya tuh sains ya, dia nilainya tuh alami, istilahnya ndak terkontaminasi sama nilai-nilai pemikiran tadi atau akidah orang gitu. Tapi kalau misal contoh salib ya, salib itu kan ada, itu madaniyah, bisa dibilang madaniyah itu alat ya atau benda gitu yang terpengaruh sama nilai pemikiran ya. Salib itu kan untuk akidahnya orang Kristen misal, itu yang tidak boleh kita ini pakai gitu, hal-hal yang berkaitan sama itu. Bahkan nanti ada nilai pemikiran kayak liberalisme, itu kan nilai pemikirannya itu berusaha kita jauhi, makanya kita perlu belajar sih sebenarnya liberalisme, terus feminisme dan sebagainya, itu kan nilai-nilai pemikiran tuh. Dan di Islam itu makanya tadi saya nasihatin ya untuk diri saya juga ya, intinya selalu jadikan istilahnya rujukan pertama kita tuh ya Al-Quran sama Sunnah gitu. Baru nanti pelajaran-pelajaran yang lain kayak tadi Atomic Habits itu bagian istilahnya hanya tambahan gitu. Karena husnuzon saya, semua ilmu yang kita lihat saat ini tuh ya itu diambil daripada Islam gitu ya, daripada sumbernya langsung gitu, Rasulullah dan banyak peradaban Islam yang maju waktu itu, Golden Age-nya. Itu sih wallahualam. Jadi pentingnya belajar sama jamaah gitu. Jamaahnya enggak apa-apa ada di jauh, misal di Indonesia ya. Tapi tetap gitu kita selalu minta saran gitu. Jangan sampai kita yang malah dipengaruhi di tempat orang. Insya Allah kita tetap bisa mempengaruhi gitu, yang asalkan identitas itu kuat tadi, masalah kita membangun why kita tadi. Gitu sih. Gimana Rahma? Ada yang mau didiskusikan lagi? Belajar dan jamaah dan menjadikan Islam sebagai
jalur hidup dulu Mas ya. Iya. Jadi worldview-nya, pandangan hidup kita tuh harus kita tentuin. Sebelum melakukan sesuatu. Iya. Jadi kalau kita kemana-mana tuh, bahkan ya teman-teman, ada sebenarnya Dr. Majid Al-Kilani itu, dia S3-nya di Amerika di bagian mana gitu, pokoknya liberal. Dia betul-betul pandangan Islamnya tuh kuat sekali. Itu ada yang diambil sama guru kita Ustadz Budi Asari, Asep Sobari. Dia ngambil pelajaran daripada beliau itu, yang istilahnya banyak sekali pelajaran, apalagi terkait kebangkitan umat Islam ya. Jadi ketika kita tadi ya, nilai pertama daripada leadership itu kan worldview ya. Kita harus punya syarat pertama tuh. Yang mana nih di antara 3 pandangan hidup yang kalau kita belajar di sesi akidah itu kan ada kapitalis, sosialis, sama Islam. Jadi kalau kita jadikan kacamata kita tuh kacamata Islam ya, pandangan hidup atau jalan hidup kita Islam itu ya, itu insya Allah bakal kuat kita tuh kalau memang udah. Makanya itu perlu dipelajari sama terus bareng sama jamaah itu, makanya tadi poinnya itu aja sih. Oke. Gimana Rama? Tapi kalau semisal ini Mas, kita semisal kan udah belajar ya terkait Islam, terus pandangan Islam sebagai worldview dan sebagainya kayak gitu. Cuman mungkin ada banyak apa ya. Tapi kita kalau udah belajar kayak gitu, tapi kayak nggak mengamalkan juga, ataupun kadang-kadang kita itu pilihannya itu salah, nggak sesuai sama Islam. Nah itu kira-kira problemnya itu di mana Mas? Problemnya ya. Jadi kalau bisa dibilang kan ini ya, kita udah belajar ini ya, mungkin teman-teman juga di sesi akidah itu kan belajar tentang apa, pengaruh informasi ya. Jadi membentuk akliyah dulu kan nafsiyah, terus nanti syaksiyah ya namanya. Syaksiyah itu kepribadian kan, kepribadian Islam. Jadi kadang kita tuh terlalu numpuk di akliyahnya tuh. Di apa? Padahal membentuk syaksiyah ya, kepribadian Islam itu kita harus kaitin tuh antara pola pikir tadi akliyah sama pola sikap nafsiyah, itu harus seimbang ya. Harus apa? Langsung diterapkan gitu maksudnya, bukan jauh gitu antara ilmu sama amalnya itu enggak jauh. Jadi kalau bisa kita bilang banyak orang-orang yang korupsi sekarang tuh sebenarnya dia tahu korupsi itu nggak boleh kan, misal dia punya ilmunya tuh, tapi antara ilmu sama amalnya tuh jauh sekali gapnya. Itu yang bikin kita tuh nggak. Makanya penting sekali kita belajar tuh kan, yang paling utama ya, yang paling pertama kan penerapannya ya, bukan soal kita banyak pengetahuannya, tapi paling pertama tuh penerapan. Gitu sih. Itu yang kadang jarang ini ya kita perhatiin gitu. Oke, gimana yang lain? Ada pertanyaan? Atau sambil nunggu sekalian? Ini Mas, pertanyaanku kan hari-hari ini kan sedang hangat terkait uang kuliah itu kan naik banget. Nah, mungkin antum kalau ada ilmunya kenapa kok bisa seperti itu, dan menurut Islam itu sistem pendidikan dalam Islam itu seperti apa Mas? Gitu sih pertanyaanku. Coba ulangin tadi, menurut Islam itu apa? Jadi Dia kan ini apa namanya, kan uang perkuliahan kan semakin mahal ya, bagi mendadak banget lah intinya gitu, tiba-tiba naik. Nah itu kalau pandangan Islam terkait pendidikan, nah itu seperti apa? Kayak apakah juga mahal ataupun kayak gimana kayak gitu? ya. Jadi kalau ini ya, kan sekarang termasuk yang swasta mungkin yang banyak mahal ya, mungkin ya bisa dibilang ya. Karena ya itu ya, kalau bisa dibilang, kalau saya pelajari tentang sistem ekonomi ya teman-teman ya, itu kapitalisme itu cuma punya satu ya. Ini kita perbandingan lah, bisa dibilang perbandingan sistem ya. Jadi kapitalisme itu dia cuma punya satu pendapatan negara lewat pajak gitu. Itu aja gitu yang dia apa, yang usahanya gitu maksudnya. Jadi apapun itu pokoknya bisa ngambil pajak gitu dari situ. Kayak misal enggak peduli, bahkan apa yang bisa dibilang ya, kalau teman-teman nanti pelajari semakin mendalam gitu, enggak peduli sama rakyatnya. Memang judi online aja bisa diambil pajaknya dan sebagainya gitu. Apalagi ya tadi ya, yang bangun-bangun sekolahan gitu,
itu kan ada pajaknya juga kan bisa dibilang ya. Jadi wajar aja gitu kalau bisa dibilang kapitalisme ini menghadirkan loyalitas kita tuh kepada materinya ya, kepada mengambil keuntungan di situ, bukan malah menjadikan loyalitas itu kepada pemikiran tadi misal menjadikan, karena kalau masyarakat itu ada terdiri atas 3 loyalitas ya. Kalau enggak pemikiran ya ke individu atau kelompok. Kalau enggak ke dua itu ya ke materi gitu. Jadi ketika dia menjadikan materi itu sebagai loyalitas, dia bakal ini ya sekarat ya, atau mati gitu. Itu bakal capek gitu ketika dia istilahnya eh, hanya untuk ngejar materi gitu. Dan itu yang terlihat sekarang, memang kapitalis itu kayak gitu kan. Kalau di bahasa Arabnya rosimali, istilahnya dia mengumpulkan harta gitu maksudnya di situ. Sedangkan kalau kita loyalitas ke individu atau kelompok itu kita bakal fanatik gitu ya. Keributan umat sekarang tuh karena loyalitasnya ke sini, ke individu atau kelompok gitu. Tapi kalau loyalitasnya ke pemikiran ya, pemikiran Islam, kita mau mengembangkan Islam, perjuangkan Islam, pasti kita mengarahkan semua materi sama individu atau kelompok itu untuk itu sebenarnya. Jadi itu masalah loyalitas pertama itu terkait yang ini ya, yang terjadi sekarang ya. Terus yang tadi apa, kalau Islam ya, kalau dalam Islam itu kan bahkan ya orang itu bisa banyak ini ya ilmunya gitu, maksudnya bisa belajar banyak kalau di Islam itu karena gratis gitu ya, yang saya tahu ya. Karena pendapatan dalam Islam, sistem ekonomi Islam tuh ada 12 sumber gitu, selain daripada nanti kita kita tahu ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, sama negara itu terpisah gitu. Bahkan yang pajak ini sebenarnya jadi opsi terakhir nomor 12. Kalau kapitalis itu cuma satu pendapatan negara lewat pajak, Islamnya punya 12 pendapatan gitu, yang akhirnya nanti dari semua pendapatan itu ya bahkan cuman berapa lah yang dijalanin ya. Misal contoh nanti kita punya Freeport misal, itu udah menjadikan nanti kesehatan itu gratis, pendidikan itu gratis, keamanan itu gratis, dan semua pelayanan-pelayanan yang administrasinya juga gratis gitu ya, dengan cepat gitu. Kalau sekarang kan semuanya dibiayain ya. Terus yang kita lihat bahkan di Golden Age itu kan bagaimana seorang itu ya bisa jadi polimet ya, seorang ulama, bahkan dia jadi ulama, dia jadi ahli astronomi, jadi ahli apa gitu istilahnya, polimet itu yang Islam itu hadirkan gitu. Jadi polimet gitu orang. Kalau sekarang kan cuman bisa satu pelajaran gitu ya kita. Cuman kalau misal teman-teman di BINUS apa mungkin apa punya ambil mata kuliah apa gitu misalnya. Dan itu nanti enggak cuman diajarin sesuatu yang sifatnya umum tuh, kalau mau belajar lebih si kursus dan sebagainya, semuanya tuh dikapitalisasi atau di ini ya kalau di sistem sekarang. Makanya kalau mau apa, kalau lihat Islam itu ya luar biasa teman-teman, dan itu udah pernah terjadi teman-teman ya. Bukan berarti nanti ke depan enggak akan ada lagi maksudnya, karena udah pasti itu janji, itu istilahnya janji Allah. Ya kita lihat prosesnya, kita lagi berhadapan sama sistem sekarang. Intinya jangan sampai idealisme kita tuh yang lari ke realitas ya. Jadi realitas tuh yang kita tarik untuk idealisme kita dalam perjuangan gitu, kalau bisa dibilang sih. Oh, Oke, menarik. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Atau Rahma ada pertanyaan lagi? Kansa, Aisyah, Fala, Fauzi. ini udah pada UTS ya? Udah Mas, nanti bulan Juli awal kita Libur. UAS. Oh, UAS. Udah. Setelah UAS libur ya 3 bulan ya? Iya. Keberapa sih liburnya? Ya kurang lebih 3 bulan kalau kita nggak ada kegiatan sama kampus ya. Cuman kalau ada kegiatan sama kampus mungkin cuma beberapa minggu. Oh, berarti ini setiap pekan ada K nggak sih? Setiap Iya. kapan nanti ada ini sama Mas Ansori? Sabtu. Oh, setiap Sabtu ya? Mm-mm. Iya. Kemarin baru episode 1. Kemarin episode ke-7. Iya Berat. Bang.
Iya, ketujuh. Cuma Sumber nanti hukum ya. bakalan semuanya diringkes sedikit sih, karena Oh gitu. terburu-buru mau mas. Ya. Gimana ya teman-teman? Rahma ada tambahan kak? Hmm, Ada contoh kasus nggak Mas Mbak Rahmanya mungkin kalau bisa diberi? mm-mm. Ya banyak mungkin ya, apalagi yang kelihatan kemarin yang buka jilbab dan sebagainya ya. Hmm, itu gimana mas? Ya itu kan karena memang ini bisa dibilang apa? Dia nggak punya worldview-nya ya, nggak menjadikan Islam itu sebagai kacamata dalam kehidupannya. Jadi ya terbawa arus itu ya wajar sebenarnya karena pertemanan tadi ya. Makanya penting sekali kita kan ada jamaah sama ilmu tuh. Oke. Jadi tetap kok insya Allah banyak sekali ya, terlalu terlalu ini ya istilahnya, terlalu menutup diri mungkin kita ya, terlalu terlalu suzon gitu ya ketika kita apa bilang kayaknya sulit gitu ketika kita udah di dunia liberal itu memang sulit kalau kalau secara ininya faktanya ya realitanya di sana, tapi yaitu husnuzon itu paling penting juga kita kita pelajari ya. Intinya pasti diterima kok kita ketika kita bersosialisasi gitu. Banyak yang terjadi juga sekarang dukungan-dukungan terkait Palestina tuh yang menghadirkan orang-orang tuh pengen lihat Islam itu seperti apa kan. Mm-mm. Makanya soal leadership itu soal pengaruh ya. Makanya kita kalau bisa tuh kita yang mempengaruhi itu maksudnya ya setiap lini itu ya kita misal tidak menjadi muslim yang telat gitu misal tepat waktu gitu dan sebagainya, itu yang akhirnya nanti mempengaruhi orang kayak gitu misal. Bukan soal ini ya, bukan soal kita banyak banyak apa menasihati dan sebagainya, tapi lebih kepada kita kasih contoh, itu pengaruh tuh maksudnya kayak gitu. Mm. Jadi nggak usah berpikir apa istilahnya kalau kalau kita nggak diterima gitu ketika bersosialisasinya, nggak, insya Allah tuh orang itu ya secara fitrahnya tuh ya dia pengen itu kayak gitu, Mm. secara manusia ya pengen Bersosialisasi. bersosialisasi dengan orang tuh dengan sesuatu yang baik gitu ya. Kebaikan dia senang sekali sama orang-orang yang baik, tapi eh, kita yang kadang istilahnya cepat sekali merasa istilahnya kayaknya nih saya nggak cocok gitu, apalagi kan kalau yang saya lihat ya di beberapa ada yang ini ya muslimah yang tiba-tiba lepas jilbabnya dan sebagainya, itu kan karena dukungan juga kan dari orang-orang, cantik kok begitu, cantik begitu, makanya Hmm. itu yang kita apa hindari itu Mm-mm. circle sama sama pengaruh orang, itu makanya harus kita yang lebih mempengaruhi daripada orang orang lain ya, maksudnya kayak gitu sih. Oke, oke. Mungkin ini mas, aku ada pertanyaan lagi mas. Tadi tadi kan membahas terkait jamaah atau circle itu ya. Nah, kalau di dalam Islam itu standar circle atau jamaah yang istilahnya mungkin ya bener gitu ya. Itu seperti apa Mas? Kan kadang-kadang kita mikir Hmm. semua teman kita itu kan baik ya. Tapi kan Hmm. ternyata circle pertemanan kita ternyata apa ya? Tidak sesuai apa yang Allah mau gitu. Kita merasa baik Hmm. tapi ternyata Allah itu tidak ridho gitu. Nah, itu apa Mas? Hmm. Ya kalau circle pertemanan atau kelompok ya tadi anda Hmm. bilangnya, misalnya contoh ya pertama yang betul-betul ini ya istilahnya setiap perkumpulan orang ya teman-teman Hmm. ya, itu pasti ada akadnya di situ tuh. Oke. Itu yang bikin kita tuh akad itu jembatan biar kita tuh nggak berekspektasi terlalu tinggi ya. Jadi menjembatani antara antara realitas sama ekspektasi itu, akad itu di situ. Bahkan kita mau berbisnis dan sebagainya itu ada akad kan. Jadi kalau teman-teman mau berkumpul gitu sama betul-betul orang-orang yang menilai ya circle-nya tuh baik ya, lihat akadnya di situ nih, kita punya visi yang sama nggak, perasaan pemikiran yang sama nggak, sama aturan yang sama, yang akhirnya kita berakad di situ tuh. Jadi kita Hmm. nggak terlalu berekspektasi terkait itu, dan ketika ngejalaninnya juga ya ada ini ya istilahnya ada budaya organisasinya juga yang kita koreksi juga ya dari pembelajaran kita tuh, ini sesuai dengan Islam nggak, apakah kita apa nanti ketika berjalan misal di kelompok atau circle tuh kita malah
toksik gitu ya, atau bahkan menjadikan, membilang istilahnya, yang setahu saya kelompok kelompok atau atau circle gitu, atau dalam dakwah bahkan dia tidak pernah menjadikan dirinya itu seakan-akan istilahnya kelompoknya ini yang terbaik, yang benar gitu maksudnya. Jadi tadi kalau saya ngebahas tentang loyalitas itu, dia menjadikan loyalitasnya itu ke Islamnya. Bahkan kalau bisa dibilang, kalau di kelompok dakwah ya contohnya. Jadi kalau dia tuh ketika dia tahu loyalitasnya ke dakwah atau ke Islamnya, jadi dia bakal berkata kalau ada yang lebih baik daripada kelompok ini, saya bakal keluar gitu. Itu loyalitasnya kayak gitu maksudnya. Kita menjadikan loyalitasnya tuh untuk Islam, bahkan diajarin di kelompok itu juga loyalitasnya untuk Islam, bukan untuk kelompoknya ya. Karena kalau untuk kelompoknya itu fanatik, kita cuma bisa kita nyalahin yang lain, kita dukung dia aja gitu. Itu kelompok yang baik, yang menurut saya yang tepat ya, kelompok atau circle yang tepat. Ketika kita udah bener nih, pikiran perasaan yang sama, aturannya sama, nanti ketika kita ketemu sama teman-teman yang mungkin yang mungkin toxic ya istilahnya, dia juga masih belum terlalu bisa ini ya istilahnya memberikan pengaruh yang baik gitu, kadang kasih pengaruhnya jelek, itu bisa bersabar kita di situ, karena kita udah dalam satu ini ya kendaraan yang sama gitu. Tinggal nanti kita saling menasihati aja sih, punya komitmen dalam circle atau kelompok itu. Oke. Gitu sih. Sip. Makasih Mas. Itu teman-teman. Ada yang lain? Sebelum satu pertanyaan lagi lah. Ada nggak, guys? Nggak boleh tidur kan nih Mas Fauz? Fauzi tidur kah? Falah tidur kah? Rahmat tidur kah? Kansa tidur kah? Bangun kok. Gimana ini apa Hah? apa ini teman-teman terkait materi kemarin, mungkin saya pengen tanya lah mungkin. Kemarin Materi banyak apa? yang bertanya nggak? Oh ya, apa Mas? Kemarin banyak yang bertanya di materinya Ada Mas satu Ansor. anak, dua anak sih. Cuman kan yang kemarin itu kan emang di bawah kita semua Mas. Oh, anak di bawah. Oh, kalau teman-teman udah selesai kan? Berarti sampai sisi apa ya? Udah tahun lalu. Ya awal tahun ini. Oh, berarti udah aman ya tadi saya ngomong tadi. Nyambung. Seharusnya udah. Fauzi, gimana sih? Fauzi. Nah, tapi Kak, melanjutkan jawaban yang tadi, kalau misal kita cut off gitu dan pandangan orang terhadap Islam gitu, jadi semacam oh Islam yang buat kita terpecah dan sebagainya, bagaimana kita menyikapinya? Kita cut off tuh maksudnya apa? Kayak memutus. Memutus ya? Iya Maya. Lanjut Memutus jawaban. tidak komunikasi lagi atau gimana gitu mungkin. Ya keluar dari kelompok itu. Yang ini ya, pertanyaan awal tadi atau pertanyaan mana nih? Melanjutkan yang pertanyaan jawaban yang Pertanyaan antum tadi dari pertanyaan Mbak lama yang pertama. Mbaknya tadi atau yang pertanyaan pertama, dan penolakan terhadap Islam gitu, jadi semacam terpecah dan sebagainya, itu bagaimana kita menyikapinya ya. Oh, pertanyaan Aden terkait standar circle di Islam. Bukan pertanyaan yang awal ya. Jadi kalau kita memutus dan pandangan orang terhadap Islam kita semacam oh Islam buat kita terpecah dan sebagainya, itu bagaimana kita menyikapinya. Jadi maksud saya apa ya, ini maksud saya tuh Muslim itu tadi kan yang saya bilang ya, leadership ya, mempengaruhi gitu teman-teman. Jadi kita betul-betul harus belajar nih bagaimana Rasulullah tuh menginfluence orang ya istilahnya, atau bahkan bermuamalah sama orang gitu kan. Jadi kan memang kita nggak ngebatasi kita pergaulannya sama siapa ya, sama bahkan sama Yahudi juga berbuat baik kan Rasulullah gitu maksudnya. Tapi yang penting tuh kita punya idealisme yang kuat gitu ketika kita memegang Islam tuh. Makanya saya bilang tadi standar pertama itu way of life-nya tuh kita betul-betul kuat tuh, perlu belajar tuh kan. Akhirnya kita nggak segampang itu istilahnya untuk terpengaruh sama orang, bahkan kita seharusnya yang memberikan pengaruh gitu maksudnya.
Jadi bukan berarti kita memecah gitu istilahnya, keluar dari kelompok mana misal untuk ini ya, karena kita memperjuangkan idealisme. Itu idealisme yang mana masalahnya, itu yang perlu kita tanya ya. Oh, Islam itu yang buat kita terpecah dan sebagainya. Itu bagaimana kita menyikapinya. Itu kalau orang nganggapnya kayak gitu ya, misal ada ini dari orang Islam atau dari orang ini kira-kira non Nonis, Muslim, nonis ya, nonis yang atau sering Islam bilang gitu. atau dua-duanya, dua-duanya. Dua-duanya ya. Ya. Heeh. Jadi kalau kalau misal ada orang lain lah yang melakukan itu ya, bukan bukan kita ya. Hmm. Jadi tugas kita ya untuk terus mengedukasi gitu umat ya, apalagi orang yang tadi melakukan. Tapi kalau sekarang ini kita memperhatikan diri kita sih sebenarnya. Memperhatikan diri kita, apakah kita nanti orang yang melakukan itu istilahnya yang memutus-mutus segala bentuk istilahnya silaturahim dan sebagainya misal, atau kita keluar dari kelompok itu karena ada ada hal lain gitu yang kita punya gitu istilahnya. Jadi yang perlu kita perhatiin kan diri kita memang ya. Rasulullah tuh tidak pernah ngajarin yang istilahnya kita memutus-mutus tadi kayak silaturahim atau hubungan-hubungan ya. Kita tetap punya hubungan, muamalah tuh kan bisa dibilang kayak Interaksi sama orang kayak lain. ini ya, ibadah yang melibatkan orang gitu ya, Hmm. muamalah tuh ya. Jadi penting sekali kita belajar itu gimana muamalah terbaik itu, kayak misal man salimal muslim wa bi lisani wa yadih kan. Muslim itu yang orang itu bebas dari lisannya sama sama tangannya misal kayak gitu. Hmm. Jadi itu kita perhatiin dalam muamalah kita tuh. Tetap kita lakuin yang terbaik. Kalaupun orang nanti menilai kita tuh pemecah belah dan sebagainya, itu kita tuh punya standarnya gitu. Kita punya loyalitas tuh ke Islam ya, bukan bukan ke kelompok ya. Tadi saya bilang kelompok atau individu. Jadi kita memang nggak nggak nyari ridhonya orang ya istilahnya. Kita nyari ridhonya Allah tuh, itu yang Hmm. harus kita punya standar dulu tuh. Nah. Kadang orang nggak mau gabung kelompok misal karena takut dia nanti di ini di nggak diterima sama kelompok yang lain misal karena dia udah gabung kelompok ini. Jadi kita istilahnya punya loyalitas tuh kemana dulu nih. Hmm. Kalau misal kelompok ini memang kelompok yang bagus ya, istilahnya perjuangannya memang sesuai dengan Islam dan perjuangan terbaik lah misal, itu nggak masalah sebenarnya perkataannya orang tadi itu ya. Hanya tinggal kita terus berusaha yang memperbaiki hubungan sama orang itu misal. Jadi ketika misal kita buat salah juga, itu kita yang minta maaf duluan, atau dia yang buat salah kita juga yang minta maaf, kan kayak gitu yang diajarin sama Al-Quran kan, sama Allah Allah dan Rasulnya gitu. Jadi memang terus pembelajaran sebagai muslim terbaik itu gimana sih yang harus kita terapin gitu sih. Kadang juga nanti ada namanya bako ya teman-teman, yang kita belajar tentang istilahnya orang tuh punya benteng istilahnya untuk dia mempertahankan diri ya, misal ketika dia dinasihatin, istilahnya dia kayak nggak terima gitu kan, nggak terima gitu, istilahnya marah gitu, misal kalau ada orang yang contoh ya, dia dinasihatin kamu salah nih, tapi dia punya bako tuh kayak seakan-akan menolak gitu ya, atau menolak atau bahkan melawan lagi orang yang tadi ngingetin kayak gitu tuh. Jadi kalau dia tahu ya loyalitasnya tuh kemana ya, ke misal ke Islam ya, memang memperbaiki diri ya, pasti dia tidak mungkin mengutamakan bakonya tadi tuh, apa eh, defense-nya tadi tuh, tapi dia bakal nerima dengan senang hati, oh nasihat itu kayak gini ternyata enggak masalah gitu. Jadi penting sekali belajar lah terkait sebagai muslim leadership itu kayak gimana, itu yang paling penting. Insya Allah kalau masalah orang nggak suka sama suka itu kan soalan lain ya, soalan yang udah pasti gitu di antara manusia tuh, pasti ada yang suka sama nggak suka. Hanya aja nanti kita tuh untuk menilai itu objektif atau enggaknya tuh ya, kita punya pandangan ini Islam kayak gini nggak sebenarnya ngajarin. Itu sih lebih ke situ. Oke, tergantung sudut pandang mas ya. Ya, tergantung sudut pandang.
Kalau sudut pandangnya ke Allah nggak ada masalah. Nah, kalau dia punya loyalitas ke situ, ke Islam. Gimana Rahma? Aman? Atau mau ditanyakan lagi? Atau masih mengetik? Oke Kak, sudah menjawab. Oke teman-teman, karena udah mau 1 jam ini, kita selesaikan dulu forum kita pada pagi hari ini. Semoga kedepannya kita tetap diistiqomahkan untuk selalu belajar, untuk selalu bersama-sama dalam belajar ini teman-teman. Dan semoga teman-teman kita yang masih belum ikut, ya, semoga di pertemuan selanjutnya bisa mengikuti gitu. Amin. Saling mendoakan semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Jazakallah Mas Amar. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Amin. Oke, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.